Halo guys, it's Divya, welcome to my channel. So, akhirnya hari ini aku bisa share review dari si produknya Hanasui ini. Ini ada foundation, terus juga ada primer, sama ada concealernya juga di sini. Sebenarnya reviewnya tuh harusnya kayaknya udah up dari sekitar 2 atau bahkan 3 mingguan yang lalu. Kenapa lama? Karena ini jujur salah satu produk yang paling susah untuk aku review. Kayak tiap hari aku try on tuh ada aja kayak, kok gini ya, kok gitu ya, kok ini ya, kok gitu ya. Jadi aku sampai pusing gitu loh. Alright, tapi sebelumnya aku mau ngucapin dulu ke Hanasui bahwa good job kalian bisa bikin foundation sampai 18 warna. Menurut aku itu banyak ya untuk hitungan brand lokal, yang bahkan kayaknya siapa sih yang udah nyampe 18 warna, aku juga lupa. Tapi mostly tuh nggak nyampe segitu. Jadi aku sangat amat appreciate, dan warnanya memang kalau dilihat dari fotonya sih cukup lengkap ya, range-nya dari mulai yang kulitnya fair sampai yang ke kulitnya dark. Mungkin memang untuk yang ke arah kulitnya dark tidak sebanyak itu, tapi menurut aku udah oke banget di range yang fair sama mediumnya tuh udah luas gitu. Nah, dikarenakan hanya bermodalkan dari foto aja untuk pilih warna foundationnya, aku tuh bingung. Jadi kemarin itu aku akhirnya membeli 5 warna foundationnya. Lalu juga ada concealernya. Concealernya ini agak kalah jauh dengan si foundationnya. Foundationnya ada 18 warna, concealernya cuma 3 warna. Yang mana menurut aku sangat amat membingungkan, kayak kenapa bisa gitu? Baru dipuji foundationnya 18 warna, concealernya cuma 3. Jadi aku agak bingung. Nah, pertama aku bakal nunjukin ke kalian gimana foundationnya kalau dipakai sendiri ke kulit langsung tanpa pakai primernya. Kemarin aku juga udah sempat try on beberapa hari. Aku juga udah punya clipwear tasnya, jadi nanti aku bakal tunjukin ke kalian. Buat si foundationnya, ini tuh namanya Perfect Stay Foundation, tersedia dalam 18 warna. Terus kalau dari klaimnya, ini itu Hybrid Skincare Foundation, terus Hydrating Longwear, Pore Hiding, Oil Control, Hide Blemishes, dan Discoloration. Sebenarnya dari klaimnya sendiri mereka nggak ada ngasih tahu ini tuh lebih ke matte ataupun soft matte finish, tapi ini memang lebih ke soft matte finish, yang mana membuat aku suka agak panik. Biasa tuh kalau aku mau nge-review foundation ataupun segala jenis complexion yang matte, mereka tuh biasanya lebih gampang untuk ngeset dan otomatis lebih gampang juga untuk oksidasi. Dan ternyata dugaanku benar dari awal. Ini aku zoom in supaya kalian bisa lihat jelas. Aku bakal swatches mulai dari warna paling terang yang aku punya. Ini tuh nomor 11, namanya Sand. Ini benar-benar harus disaksikan secara seksama karena nanti kayak cuma berapa detik tuh warnanya bakal langsung berubah. So this one is Sand. Terang ya warnanya ya. Next aku mau swatch yang nomor 12. Kalian notice nggak sih, ini warnanya mulai lebih deep. Tadi tuh terang, kayak bener-bener terang. Sekarang tuh udah lebih menggelap. Ini nomor 12. Apa sih namanya? Chestnut. Next ini nomor 13, Almond. Yes, Almond. Terus ini ada nomor 14, Caramel. Oke, bakal taruh di atas aja, di tengah pipi. Dan terakhir nomor 15, ini namanya Truffle. Jadi di atas ini tuh masih ada 3 nomor lagi yang lebih gelap. Dan ini setelah 2 atau 3 menitan aku tinggalin. Ini yang tadinya warnanya lebih terang dibandingkan ini, sekarang kesannya nggak jauh beda, udah lebih deep lagi. Ini bener-bener menurut aku kalian kalau mau beli tidak bisa cuma beli online sembarangan gitu aja. Lihat dari fotonya. Bahkan menurut aku saking membingungkannya, dari kemarin tuh pas aku wear tas, aku kayak bolak-balik cobain warna yang berbeda gitu. Karena aku takut kayak salah. Ternyata aku cobain warna ini dia terlalu orange, terlalu merah, terlalu terang. Maka aku kayak bingung banget ngecobain foundation ini. Nah, tadi swatchesnya, sekarang kita bakal langsung try on si foundationnya. Foundationnya aja, belum pakai primer. Untuk shades aku bakal pakai nomor 13, Almond. Oh ya, satu lagi tentang packaging ya. Jadi dia itu pakai air pump. Mungkin pakai air pump supaya ini benar-benar nggak kontaminasi atau tersentuh dengan dunia luar, dengan oksigen dari luar. Jadi dia nggak gampang oksidasi dari dalam. Sebenarnya in a way mungkin bagus karena mereka udah tahu formulanya itu memang lebih yang gampang ngeset dan oksidasi. Tapi jadinya ini tuh susah keluarnya. Kemarin tuh pas aku baru beli tuh kayak setengah mati gitu loh, supaya bisa keluarin bener-bener dipencet ratusan kali, nggak lebay, puluhan kali. Dari teksturnya dia menurut aku cukup creamy, bukan yang cair banget, tipis banget juga enggak. Untuk apply-nya aku bakal pakai brush. Ini aku pakai brushnya Aries yang Gold Edition. Nah, untuk hitungan foundation yang finishnya tuh lebih ke soft matte, menurut aku ini di blendnya enak karena dia nggak yang ngeset jadi kayak berasa kering gitu di kulit, nggak sama sekali. Makanya aku bisa apply ini pakai brush, karena biasa kalau apply foundation yang finishnya tuh lebih ke matte atau soft matte finish nggak mungkin pakai brush. Biasanya tuh mereka jadi kayak ada garis-garis si kuasnya ini banget loh. Ini udah dibiarin, sekarang aku mau apply yang sebelah kanannya lagi. Freshly applied, buat tunjukin ke kalian ini apa. Ini baru aku squeeze barusan. Itu kan kayak masih kelihatan
cerah gitu loh. Aku suka warnanya kuningnya tuh pas banget sebenarnya. Tapi begitu di sini jadi kayak lebih hijau gitu loh, lebih ke olive undertone gitu. Ini di area hidung kelihatan banget tuh, mereka kayak nggak nyatu gitu loh warnanya, karena emang berbeda jadinya. Dari segi finishnya ini aku suka banget, karena kan kalau kata mereka itu lebih ke soft atau kayak natural made gitu. Sebenarnya masih sedikit kelihatan glownya, tapi biasa aja, nggak kelihatan yang kayak berminyak greasy gitu. Dan kalau dipegang ini tuh sebenarnya masih berasa transfer ya, tuh masih ada, tapi nggak yang langsung keangkat gitu loh. Jadi lumayan nempel ke kulit, bagus. Terus kalau dari segi coverage ini aku baru pakai 1 layer, tapi kalian bisa lihat aku tuh punya dark spot di sini. Ini udah hampir ketutupan, jadi memang dari segi coverage pun bagus. Nah, ini sambil aku hapus, aku bakal nunjukin klip kemarin wear test kalau cuma pakai si foundationnya aja. Next aku punya primernya, ini tuh namanya Poreless Mattifying Primer. Di sini juga ada claimnya, katanya ini itu untuk pores and lines blurring, jadi bikin kayak garis-garis salah satu pori-pori itu kelihatan kayak lebih blurred gitu, lebih apa, tidak kelihatan gitu ya. Grips and extends makeup and Aquafill Lock in Hydration. Jadi harusnya ini melembabkan, tapi bisa juga untuk ngelock makeup gitu loh, bener-bener supaya nempel dan jadinya tuh kayak lebih awet makeupnya. Honestly aku nggak terlalu excited untuk mencoba si primer ini, karena biasanya mattifying primer tuh gitu-gitu aja, yang bikin kulit atau pori-pori tuh kelihatan lebih halus gitu kan ya, terus juga jadinya lebih matte, biasanya sih gitu. Ini aku mau nunjukin teksturnya, dia teksturnya itu cukup kental ya, seperti mattifying primer pada umumnya aja, dan kesannya kayak ada sedikit tint warnanya gitu, warna beige. Ini pas di blend warnanya lebih nyatu ke kulit sih, nggak terlalu kelihatan. Dan ini bukan tipe yang berasa banget silikonnya, karena biasanya tuh yang aku nggak suka untuk pakai mattifying primer karena berasa banget silikonnya gitu lah, kayak pas di blend tuh ada apa sih, berasa lapisan tebelnya gitu di atas kulit. Ini yang udah di-apply dan ini yang belum di-apply kelihatan lebih cerah karena memang dia ada warnanya sedikit tadi, jadi kesannya kayak warnanya itu lebih merata gitu. Apakah menurut kalian ini mattifying? Can you see the glow? Biarpun kalau bisa dibilang apakah ini kelihatan kulit lebih halus? Yes, lebih halus. Ini lumayan ngisi pori-pori ya, ini kalau diperbandingkan sama yang belum dan udah. So ini primernya only. Sekarang aku bakal langsung pakai foundationnya. Foundationnya masih sama si nomor 14 Almond. Foundationnya kalau di-apply di atas primernya, jujur menurut aku jadi makin enak. Jadi kayak kulitnya tuh udah bener-bener kanvas, udah di prep gitu loh, nyatu ke kulit, nempel, dan finishnya pun berasa kayak lebih halus lagi gitu. Ini hasil foundationnya kalau udah pakai primernya. Honestly ini nggak bikin makin matte biarpun udah pakai mattifying primer. Inilah part dimana aku bingung sebenarnya si primernya itu gimana gitu loh, finishnya nggak ngebantu nih makin matte. Tapi kalau dilihat-lihat ini tuh kayak lebih halus, lebih nempel ke kulit, betul. Jadi primernya biarpun tidak sesuai dengan namanya yang mattifying, tapi menurut aku bagus untuk bikin makeup beneran lebih ke grip, hasilnya lebih halus. Dan kemarin aku juga udah wear test, kebetulan aku pakai untuk nge-gym juga, dan hari itu tuh aku keringetannya lumayan. Makeup aku sampai malam hasilnya masih bagus, bener-bener masih cakep. Biarpun memang kalau di area hidung somehow mungkin memang karena pori-pori aku lagi gede ya, dia tuh nggak terlalu ngeblur pori-pori sampai jadi kecil, itu tetap kelihatan akhirnya makeupnya tuh kayak jadi titik-titik di area pori-pori gitu. Dan di area jidat agak sedikit kelihatan kayak lunturnya sedikit banget, but overall itu ibaratnya kalau aku abis nge-gym langsung pakai kayak jalan, hangout atau nongkrong kemanapun gitu ya, itu tuh makeup masih bakal bagus bentukannya, nggak kelihatan kayak aku abis nge-gym. Jadi menurut aku kayaknya dia oil controlnya juga bagus karena nggak bikin makeupnya tuh jadi kayak kelihatan lebih tipis gitu. Jadi cukup oke untuk nahan oil dari sekitar kulit gitu. Terakhir aku punya concealernya, ini tuh namanya Hana Sui Perfect Cover Concealer. Kayak tadi aku bilang di awal mereka punya 3 warna, tapi kalau aku lihat dari fotonya sih nomor 1 tuh beneran buat kulitnya fair, jadi aku nggak beli karena nggak bakal aku pakai. Aku beli yang nomor 02 sama 03. Buat klaimnya sendiri katanya ini tuh bisa untuk bare skin, jadi kulit kelihatan kayak lebih halus, terus medium to full coverage dengan hasil akhir matte yang natural. Jadi emang semua complexion productsnya mereka ini sekarang tuh kayak matte natural finish gitu. Dan ini katanya no cakey, gampang
gampang di blendnya. I think bisa dibilang ini adalah produk favorite aku dari Hana Sui sekarang. Dari semua foundation sama si primernya tadi, aku paling suka sama si concealernya. Bentukannya seperti concealer pada umumnya, tapi ini tuh di atas ada sponge untuk ngeblendnya, jadi kayak bisa untuk sponge on the go gitu. Ini sih kalau aku rasa sebenarnya sponge-nya termasuk cukup keras ya, dan aku pribadi kurang suka. Tapi kalau mungkin lagi butuh banget kayak makeup on the go gitu, buru-buru dan gak bisa pakai tangan, bisa pakai ini. So ini aku bakal langsung apply aja. Aku mau pakai yang shade 02 Ivory buat di bawah mata. Aku tuh sekarang kalau apply concealer yang bawah mata kayak dikit banget, kayak yang ala-ala Hailey Bieber, walaupun nggak sedikit Hailey Bieber juga sih. Ini hasilnya kalau di atas foundation, kayak sebenarnya memang lebih ke soft matte, tapi semuanya tuh masih ada sedikit kelihatan luminousnya gitu loh si produk-produknya Hana Sui ini. Kalau kalian lihat ini tuh masih ada sedikit kelihatan kulit atau kayak gelap gitu, karena memang aku nggak ngeblend sampai ke atas banget, aku biarin aja gitu. But overall, ini buat bawah mata tuh menurut aku creasingnya masih wajar banget, bagus ya. Jadi nggak yang terlalu kayak berasa kering gitu di bawah mata. Dan dari segi coverage, ini bisa dibilang beneran full to medium. Kok full to medium? Medium to full coverage. So this is the finished look. I'm not a big fan of this look, tapi kalau ini salah aku karena aku tadi salah pakai blush yang warnanya pink banget dan langsung nempel, nggak bisa dibenerin. Terus eyeshadownya tuh kayak warm tones, lipsticknya nude but whatsoever. Alright, let's talk about the foundation. Dari formula wise, sebenarnya aku suka bahwa dia memang enak ya di kulit, juga sebenarnya ringan, nggak berasa berat sama sekali. Tapi memang finishnya tuh lebih yang kayak flawless natural matte gitu. Jadi kalau untuk sehari-hari menurut aku no, lebih kayak untuk makeup yang becus gitu atau makeup acara formal sebagainya. Tapi memang jadi pakainya tuh kayak tricky gitu loh, karena warnanya oksidasi gitu. Plus packagingnya juga mungkin nanti bisa diimprove ya, Implora. Next untuk primernya, sebenarnya aku salut sama primernya yang bisa bener-bener bikin makeup tuh lebih nempel dan awet di muka even ketika aku nge-gym keringetan. Tapi palingan aku bingung aja kenapa dia nggak se-mattifying yang bakal aku kira sesuai namanya mattifying. Buat aku sih yang kulitnya kering dan nggak penggemar kayak primer matte, ini bakal bagus ya, aku bakal sering pakai gitu. Tapi takutnya buat orang-orang yang bakal expect ini beneran jadi buat mattifying karena mungkin kulit kalian oily atau kalian lebih prefer pakai makeup yang kayak matte gitu, takutnya ini kayak nggak sesuai ekspektasi kalian gitu. But so far untuk nahan makeupnya ini bagus. Terakhir untuk concealernya, ini nggak usah ditanya, ini beneran juara. Dari formulanya aku suka banget, dan beda dibandingkan sama foundationnya, ini tuh nggak oksidasi, jadi warnanya nggak bakal berubah. Maka tadi aku bilang aku biasa pakai ini, bahkan kadang nggak di saat pakai powder pun dia warnanya tuh tetap sama aja, nggak berubah gitu. Dan hitungannya cukup awet juga, mungkin karena memang lebih ke soft matte finish dan bikin kulit tuh kelihatan kayak jauh lebih halus. So itu adalah review aku buat produk complexion terbarunya Hana Sui. Mungkin memang produk ini tuh bakal mixed reviews gitu ya, bahkan untuk aku pribadi ini mixed reviews karena bener-bener kayak ada plus minusnya gitu. Semoga video ini berguna untuk kalian. So if you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching and let's get to my next video. Bye bye.